Assalamualaikum guys. Alhamdulillah di pagi ini saya kedatangan tamu. Awalnya telepon 3 hari yang lalu, terus tiba-tiba nelpon lagi katanya mau silaturahmi ke sini. Dan alhamdulillah saya dapat rezeki yang berupa ilmu dan mudah-mudahan beliau bisa sharing juga dengan kita penonton YouTube saya semua. Dan bisa berbagi ilmunya dan kita bisa menyerap dan melaksanakannya. Itu yang penting mungkin. Semalam nyampe jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1 malam. Pas nelpon saya udah keangkat udah jam 3 ya? Iya. Jam 3. Oh iya, namanya siapa Pak? Pak Haji Ipin. Pak Haji Ipin, asal dari Kuningan. Dari Kuningan guys. Jadi dari Kuningan sengaja ke sini. Kebetulan sejak kapan nonton video-video saya? Udah ada seminggu yang lalu. Jadi memang penggemar baru, terus langsung seneng katanya. Jadi pengen datang ke Garut. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia ternak ini, khususnya domba atau kambing? Ya udah lama ya, udah dari sebelum berangkat ke haji. Nah ini dia, mukodimahnya berangkat ke haji. Itu awal ceritanya bisa berangkat ke Mekah itu, atau bisa nabung dikit demi sedikit bisa akhirnya berangkat ke Mekah itu seperti apa? Ngumpulin kambing satu, dari Jakarta ada rezeki. Nah, hasil dari jualan sayuran ngumpulin kadang-kadang 2, kalau dapat rezekinya 2 ya 2, kalau 1 ya 1 masukin gitu. Itu anaknya yang semek ya. Oh, jadi yang masih kecil ya. Waktu itu sekitar tahun berapa itu? Sekitar 2009. Jadi 2009 itu posisi masih jualan di Jakarta. Masih. Nah, kemudian kalau pas ada untung ditempelin ke itu. Jadi begitu. Itu lah. Pas pulang kampung beli kambing, domba 1. Anaknya itu yang kecil. Iya, beli cempean lah ya. Cempean ya, cempean. Jadi beli petetan yang umur 5 bulan, 6 bulan. Ya belum nyampe lah, 4 bulan. 4 bulanan ya. Jadi begitu terus tuh. Terus. Selama berapa tahun? 1 tahun. Dan alhamdulillah 1 tahun udah terkumpul berapa domba? 34 ekor. Mati 1. Jadi 33. Setelah itu udah besar saya jual sendiri. Jadi dijual sendiri. Diketeng sendiri. Pas Idul Adha berarti. Idul Adha ya. Nah, baru setelah itu duitnya bulat dapat langsung sekitar 24 juta waktu itu. Langsung saya daftarin haji. Masya Allah. Berangkat sama ibu? Sendiri ya. Sendiri. Jadi prosesnya memang seperti itu. Jadi kenapa saya tertarik tadi? Wah, pagi-pagi saya udah dikasih materi. Mungkin ini harta paling berharga buat saya, yaitu ilmu. Akhirnya saya tanya, Pak, bikin YouTube aja ya, kita bagi-bagi ilmunya. Terus dan beliau pun berkenan. Jadi maksudnya di sini, ini sejatinya ternak ya Pak? Betul, ya. Jadi kalau di hewan itu memang nggak bisa kita memakai daya emosi yang begitu kuat di awal. Enggak bisa. Enggak, ini nyalengin dia. Jadi memang yang paling tepat itu seadanya rezeki, tempelin, ya. Terus kemudian tidak memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Tidak, memang nafsu itu memang harus dikendalikan di dalam segala bidang. Karena tadi saya dengar dari Bapak juga, mau diusaha apapun kalau dibarengin dengan nafsu yang berlebihan, hancur. Ya. Itu guys, jadi apa ya? Memang semuanya perlu proses. Ya. Niat baik, proses. Ulat, sabar. Sabar itu. Ini orang tua yang ngomong yang sudah merasakan pahit manisnya kehidupan. Jadi kalau saya sering ngomong jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekah atau sayangi ibu. Itu penting ya. Memang apa ya, saya bukan cuman slogan, tapi memang saya merasakan sendiri. Termasuk saya merasakan bagaimana mengasihi orang tua. Karena mungkin percuma di ayat dijelaskan bahwa surga manusia itu ada di telapak kaki ibu. Sementara kalau kita pengen ini pengen itu lupa sama orang tua.
sangat nggak mungkin bagi saya, nggak logika itu aja. Buat apa juga kita bisnis begini begitu kalau orang tua aja kita nggak pentingin, kan buat apa? Iya. Ya memang tujuannya nanti kalau udah sukses orang tua mau dikasih, itu terlalu jauh. Kalau sukses, kalau rugi, mendingan kebutuhan orang tua dulu walaupun sedikit kita bantu, baru dibarengi dengan usaha. Apalagi nih Pak cerita yang bisa di-share? Sekarang udah mulai ternak lagi nih. Sekarang ada minat lagi saya karena istilahnya kan memang jadi mengenang saya waktu pertama kita berangkat ke haji itu ya ngumpulin kambing. Nah sekarang ya saya ulang lagi, saya balik lagi gitu istilahnya. Jadi memang begitu. Soalnya udah lama saya tinggalin itu karena kesibukan saya di dunia yang lain ya. Artinya ada bisnis lain. Jadi ada kebanyakan yang beli-beli yang lain gitu istilahnya. Iya. Dan kalau sekarang di kandang udah ada berapa? Di kandang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 ekor. 6 ekor ini dikumpulin berapa lama? Baru belum ya, kurang lebih 1 tahun. Jadi ini juga yang paling pokok untuk punya 6 ekor domba, ngumpulinnya 1 tahun, berkembangnya 1 tahun. Jadi bisa kita lihat bahwa ini satu. Itu tadi. Itu punya 1. Tadinya cuman dari 1 tahun ya sekarang jadi 6. Ya itu berkembang. Jadi inilah yang memang faktanya. Karena kalau dibandingkan dengan pabrikan atau industri yang secara besar, memang kita nggak akan ada habisnya. Sama kayak kita ngantongin duit ke mall, kadang-kadang mau berapapun itu bisa habis dalam sekejap. Betul ya. Begitupun di domba, nggak akan ada limitnya. Nggak akan ada limitnya. Kita pengen terus, pengen beli, kalau pengen gaya lah, pengen dikira kita punya banyak dombanya. Tapi untuk apa? Untuk apa? Kalau kita istilahnya nggak sungguh-sungguh ngerawat atau nggak telaten, nggak sabar gitu. Nah, karena siap hancur. Karena memang kita nanti berlawanan dengan nafsu kita sendiri tuh. Itu baliknya nafsu. Nafsu kita sendiri, karena kemarin belanjanya pakai nafsu, terburu-buru, nggak matang. Pengen banyak ya. Sementara domba itu setiap harinya harus dikasih makan. Cari makannya dari mana? Gaji tukang cari pakannya berapa? Kalau kita sendiri yang ngarit berapa? Sanggup enggak? Sekarang kalau mau ngarit 3 karung aja, tadi saya bilang ke Bapak, waktu kita udah habis berapa? Udah habis. Kesita waktu. Udah kesita. Ya. Kalau sekarang kita mau gaji karyawan, berapa? Dari mana sumbernya? Nggak bisa. Jadi targetnya bagi pemula adalah yang ada dulu aja lah. Yang ada dulu, kuatnya 1 ekor. 1 ekor ya 1 ekor. Kuatnya 2 ekor ya. 2 ekor. Ya. Biarin aja dia berkembang dengan sendirinya. Ya. Daripada sekarang langsung beli 100 ekor, 20 ekor, 30 ekor. Untuk apa kalau nggak kerawat? Nah, itu. Kata orang tua. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bahan pertimbangan diskusi ini. Kalau pencapaian targetnya Pak Haji ini memang dia alhamdulillah bisa berangkat haji karena nabung di domba. Jadi prinsipnya bukan ternak tapi nabung di domba. Jadi beli yang jantan, beli pertama 2 ekor cempean yang umur 4 bulan, 4 bulanan lah, 5 bulan gitu. Jadi 4 bulan ke bawah. Itu ditabung, digemukin, setelah banyak dijual sekaligus, akhirnya uangnya kan nggak terasa. Dikumpulin, jadi setelah bulat uangnya baru ditabungin ke tanah suci. Jadi mudah-mudahan cerita ini jadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi warisan dari Bapak. Terima kasih atas ilmunya atau wejangannya, karena memang sejatinya ternak itu nomor 2 dari pekerjaan yang utama. Kalau kita mau menjadikan ternak itu menjadi pekerjaan utama, jadi nomor 1,
Berarti kita punya prinsip dapur harus kokoh. Harus. Dari mana pendapatan dapur? Kedua, gaji karyawan. Ketiga, kebutuhan yang tidak terduga. Itu sangat berat ya. Ya, jadi prinsip itu dulu. Kalau masih belum ada nyampe ke sana memang coba-coba. Iya, jangan saya juga itu. Kalau misalkan nggak kuat mental, ya memang amburadul gitu. Tapi alhamdulillah memang semua itu berkat kuasanya Allah. Ya. Memang kalau memang kita udah mau dikasih jalan di situ dipermudah. Mudah, insya Allah. Iya, apalagi kalau saya di sini domba mati berapa, yang sakit berapa, iya. Kadang jual rugi, kadang apa. Tapi bukan itu poinnya ternyata. Bersyukur, nikmati, syukuri, jalani. Ulet. Itu harus ulet. Nah. Oke guys, jadi itu cerita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, terima kasih banyak sudah berkunjung ke saung saya ini. Mudah-mudahan jadi jadi berkah untuk keberkahan semuanya, yang begitu juga yang dengerin. Barangkali istilahnya mau diambil caranya, ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, saya jadi inget nih, udah mau diakhirin tapi jadi inget cerita yang dari Singaparna. Itu dia nggak biasa naruh uang di bank. Nah, dia bandar kelapa di Depok. Dia jualan kelapa. Nah, dia kebeli rumah udah 2, kebeli tanah udah ratusan tumbak lah, bahkan udah hektaran. Dan sempat saya berkunjung melihat ke Singaparna, dan sampai sekarang juga masih komunikasi dengan saya. Itu dia setiap punya uang lebihan dari usahanya itu, pulang ke kampung beli domba, beli kambing, dititipin di orang-orang. Betul, ya. Dititipin, nah nanti bagi hasil. Nah, setiap ada yang nawarin tanah, atau dia mau berangkat umroh, atau dia ada yang mau jual rumah, nah dia mau beli si domba itu dilelang. Iya. Dilelang. Ya itu harus begitu ya. Allah. Memang ya, kita kan jadi nggak terasa ya. Nah, iya. Jadi udah akan lupa aja itu. Makanya kan saya sama ade ini yang suruh. Kamu mau ngerawat? Mau? Silahkan. Kamu mau ambil yang mana? Yang berikan aja, katanya ya, yang langsung punya anak. Nantinya kamu bisa ngarepin anak. Oh silakan. Nggak apa-apa. Yang penting asal kamu rajin ngarit, rajin ngerawat. Nggak apa-apa. Tuh, ayo kita berangkat ke Persatuan. Ke Garut. Nah sekarang ya kesinilah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses dari ternak, bisa berkah dari ternak. Salam ngarit untuk semua peternak di Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.